Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Kusumadianti Nur Alfaeni. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Baros, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sekolah kami sudah menerapkan kurikulum merdeka. Pada dasarnya, kurikulum ini menekankan kepada keberpihakan guru terhadap peserta didik. Sejatinya, peserta didik memiliki keunikan yang beragam, di mana mereka memiliki minat, gaya belajar, dan kebutuhan belajar yang beragam. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, saya harus bisa mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik dan keragaman yang ada pada peserta didik. Itulah alasan saya memilih pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah awal yang saya lakukan yaitu melakukan asesmen diagnostik kognitif dan juga asesmen diagnostik non-kognitif. Dari hasil asesmen tersebut diperoleh gaya belajar, minat belajar, dan juga hasil pengetahuan awal peserta didik. Hasil pembelajaran tersebut digunakan sebagai acuan merancang modul ajar berdiferensiasi, merancang asesmen pembelajaran, dan membuat media pembelajaran beku, benua dalam kubus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, di tahap awal saya mengajak peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas supaya kelas lebih kondusif selama pembelajaran. Nah, ini kita sudah membuat kesepakatan kelas untuk belajar hari ini. Jika semuanya sepakat, coba acungkan kedua jempolnya dan kalian bilang sepakat. Oke, semuanya sepakat ya. Untuk memotivasi peserta didik, saya melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya peserta didik lebih semangat selama proses pembelajaran. Masih ingat ice breaking suara semangat? Masih. Oke, kalau masih siap? Siap. Oke. Suara semangat, satu suara se, dua suara se, tiga suara se, semangat, semangat, semangat. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 6 benua di dunia. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, Ibu harapkan peserta didik mampu menjelaskan 6 benua yang ada di dunia dengan tepat. Dan yang kedua, Ibu harapkan kalian mampu menganalisis negara-negara dan karakteristik setiap benua dengan tepat. Coba, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan benua? Pernah nggak kalian mendengar kata benua? Nah, apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata benua? Pulau, terus negara, terus lautan. Guru mengorganisasikan peserta didik untuk belajar melalui pembagian kelompok yang sudah diperoleh dari hasil asesmen diagnostik dan juga menjelaskan cara menggunakan media pembelajaran yang telah disediakan. Dan kalian lihat ada video atau ada suara, kalian boleh dengarkan dan kalian catat informasi yang didapatkan dari 6 sisi kubus ini. Setiap peserta didik dalam kelompok menggunakan media pembelajaran yang telah dibuat dengan men-scan barcode yang ada di setiap sisi kubus. Kelompok dengan gaya belajar auditori, setiap sisi kubusnya diberi barcode yang menampilkan suara tentang materi pembelajaran benua yang mereka minati pelajari. Peserta didik dengan gaya belajar visual diberikan barcode setiap sisi kubus yang menampilkan video pembelajaran mengenai benua yang mereka minati untuk dipelajari. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, mereka diberikan setiap sisi kubus
Perintah-perintah untuk mencari materi-materi yang sudah disebar di berbagai sisi atau sudut yang ada di sekolah. Informasi yang didapatkan dari 6 sisi kubus tentang benua dituliskan dalam lembar kerja peserta didik. Lalu peserta didik mendiskusikan sesuai dengan minatnya produk yang akan dihasilkan dari setiap kelompok. Kelompok kinestetik membuat papan informasi mengenai benua yang mereka amati. Kelompok dengan gaya belajar visual, mereka membuat infografis untuk menyajikan hasil diskusi mereka tentang benua yang diamati. Kelompok auditori membuat produk mini vlog tentang benua yang mereka amati. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi melalui produk yang telah dibuat dan dirancang sesuai minatnya masing-masing kepada rekan-rekan kelompok lain. Untuk mengukur pemahaman peserta didik, guru sudah menyiapkan asesmen pembelajaran menggunakan media kuisis sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Hasil belajar peserta didik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terlihat meningkat. Hal ini dapat terlihat dari hasil asesmen yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Dini Kusumadianti kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah cukup baik, sudah terlaksana dengan baik, terbukti dengan bahwa beliau bisa memposisikan kebutuhan siswa sesuai dengan kapasitasnya dan kemampuannya, sehingga pembelajaran untuk anak di kelasnya itu semuanya bisa mendapatkan porsi materi yang sesuai sehingga anak merasa nyaman dalam pembelajaran. Teknik pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Dini sangat tepat karena itu sesuai dengan sasaran dan sesuai dengan kebutuhan siswa yang memang sudah dikelompokkan sebelumnya. Pembelajaran diferensiasi akan menjamin proses pembelajaran mencapai tujuannya masing-masing. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan sesuai minat anak sehingga anak belajar dengan menyenangkan. Belajar bersama Bu Dini sangat menyenangkan dan juga sesuai minat kita sebagai siswa. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna dan juga pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.